Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Jumat 19 November 2021 bersama saya, Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono. Saudari-saudara yang terkasih, salam sehat dan berkat dalem. Mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan 48. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Para imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan yang baru saja kita dengarkan mengajak kita untuk senantiasa menyadari bahwa sesungguhnya jabatan, tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita semata-mata bukan untuk kemudian mencari kemuliaan diri bagi diri kita sendiri, melainkan hal itu sebagai sebuah tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Kita diajak untuk bersama-sama menyadari setiap perutusan yang kita miliki, setiap tanggung jawab yang kita miliki bukanlah sebagai cara bagaimana kita mengagungkan diri kita, melainkan hal tersebut menjadi cara bagaimana kita memahami Allah berkarya dalam diri kita. Karena itu sesungguhnya kita senantiasa diperlengkapi oleh Allah melalui setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Karena tugas tanggung jawab tersebut tidak lepas dari rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk itu, kita diajak untuk bersama-sama menyadari bahwa setiap tanggung jawab kita merupakan perutusan bagi kita, perutusan spiritual, perutusan rohani di dalam peziarahan hidup kita di dunia ini. Maka dari itu mari kita bersama-sama mencoba untuk menyadari kembali bagaimana kita sungguh dicintai oleh Allah melalui setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, agar kita pun mampu membalas kasih-Nya lewat setiap tugas-tugas kita, lewat setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Untuk itu mari kita bersama-sama menyadari kembali bagaimana kita sungguh dicintai oleh Allah, agar kita kembali lagi berani membalas kasih-Nya yang telah lebih dahulu mengasihi kita dan memperlengkapi setiap kekurangan dan kelemahan kita. Kita hening sejenak. Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas sabda yang telah Engkau berikan kepada kami. Melalui sabda ini kami menyadari bahwa setiap tugas tanggung jawab kami tidak lain dan tidak bukan adalah bukti nyata cinta-Mu kepada kami. Maka dari itu mampukanlah kami ya Bapa untuk bisa membalas cinta-Mu secara tulus, secara sungguh-sungguh, agar kami tidak terbuai mencari keagungan diri, melainkan untuk kemudian menyadari kembali bahwa tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami merupakan rahmat yang harus kami balas, yang harus kami pertanggungjawabkan dalam hidup kami di dunia ini. Ini semua kami mohon kepadamu ya Bapa, dengan perantaran Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan berkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan salam mendoan.